ada satu faktor yang kemudian membatasi kita untuk mengetahui sesuatu di luar time and space ini. Padahal itu sebenarnya ada, gitu. Saya dulu pernah punya pengalaman magang sebagai asisten kamar jenazah. Gitu. Saya itu nemukan jenazah, posisinya aneh. Jadi datang gitu, nggak dianterin sama keluarganya, tapi dianterin sama ART atau rukun warga setempat. Ternyata dari informasi yang kita dapat, ini jenazah perempuan ini ternyata 2 orang kakaknya itu sudah meninggal terlebih dahulu dengan kondisi yang sama. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis, kumaha, daramang. Alhamdulillah, ketemu lagi deh di cerita horor hari ini. Nah, buat kalian yang baru nemuin channel aku yang baru, Ria Puspita Official, boleh silakan subscribe, like, share, dan komen. Komen-komen yang baik, komen-komen yang bermutu, komen-komen yang mengajak edukasi bareng-bareng. Jangan komen-komen yang menyakiti satu dengan yang lainnya, karena cerita yang ada di sini, kalau mau dipercaya boleh, enggak ya sudah, tinggal di skip aja. Oke, siapakah bintang tamu hari ini? Nah, kalian pasti mau banget nih aku kasih edukasinya yang agak berbeda sedikit. Biasanya dari korban atau keluarga yang pernah ngalamin tragedi, misalnya keluarga yang meninggal karena disantet, atau bekas pernah atau sudah mengalami sembuh dari ilmu telu, santet, atau guna-guna ilmu lainnya. Nah, kalau sekarang kita ketemunya sama yang beda nih. Jadi dari seginya, dari segi logiknya kena, sainsnya kena, mistisnya juga kena. Siapa dia? Assalamualaikum Mas Yus. Assalamualaikum Tehnya. Sehat Mas Yus? Sehat Teh. Terima kasih sudah diundang ke sini. Waduh, kita pertemuan kedua ya? Iya, kedua ini. Ini pertemuan kedua. Sebelumnya aku ketemu sama Mas Yus di acara MOP Channel. Iya. Nah, Mas Yus, kegiatannya sekarang apa nih, Mas Yus? Kalau kegiatan saya banyak. Saya sehari-hari sebagai pegawai swasta iya, kemudian juga sebagai lawyer atau sebagai pengacara juga iya, gitu. Dan saya juga sebagai pemerhati, sekaligus juga praktisi untuk anak-anak indigo, gitu. Jadi ini saya juga tertarik nih untuk dunia yang mungkin entah itu sebutannya apa, supranatural, mistis, gaib, dan lain sebagainya, karena ada ketertarikan untuk bisa menjelaskan hal-hal itu secara nalar, secara logik, walaupun mungkin itu tidak mudah untuk diterima secara nalar atau secara logika. Itu sih. Iya, memang dari hadirnya saya pertama kali pun ada di dunia per-YouTuber juga mungkin ada yang pro kontra ya, Mas Yus ya. Iya, karena kan dunia kayak gini ibaratnya dunia goib. Ya, yang saya nggak bisa menjelaskan secara detail, karena detail pun orang masih nggak percaya, apalagi nggak detail. Kalau sekarang saya cuma bilang gini, bagaimana pembuktiannya kalau itu Tuhan kasih hidayah? Kalau dimensi itu ya, itu memang harus harus ada sesuatu yang sifatnya dimensi spiritual. Itu kan dimensi rasa. Rasa itu kan terkait sama kita yang mengalami itu, dan pengalaman tiap orang kan beda-beda. Betul. Gitu. Ya sama kayak hidayah dong. Ya, ada betul. orang yang saya dapat hidayahnya gara-gara anak saya sakit, malah akhirnya saya tahu begini gini. Berarti kan sebabnya kejadian. Terus ada yang gara-gara kemarin saya sakit, terus atau saya salah ini. Nah, orang tuh nggak ada yang tahu kalau misalnya itu tuh hidayah. Ada yang dibilang itu karma kali atau songong atau apa. Tapi balik lagi, hidayah orang kan masing-masing bentuknya beda-beda. Sama kayak cerita mistis, beda-beda satu dengan yang lainnya nggak sama gitu. Tapi mungkin di luar sana masih banyak yang menganggap ini hal yang sudah harus ditinggalkan, karena kita sudah masuk di zaman nggak tuh, zaman Gen Z atau zaman yang milenial.
Jadi mereka mau menghilangkan tradisi-tradisi seperti itu, Betul, Mas betul, Yus. Nah, betul. pandangan Mas Yus nih, pernah nggak sih Mas Yus seorang yang bagi saya pekerjaan Mas Yus itu logik, kenapa harus pakai logika ya? Tercantum di buku pasal yang memang tidak bisa diganggu-gugat. Bahkan negara pun kalau mau mengesahkan atau merapikan aja harus ada rapat pleno besar, Betul, bahasa gitu, betul. RUU, undang-undang lah Iya, gitu. betul. Nah, kalau untuk Mas Yus sendiri menanggapi tentang hal mistis itu gimana? Sebenarnya gini, faktor mistis, faktor goib itu kita harus paham dulu dimensinya. Dimensi yang ada di sekitar kita itu setidaknya kita bisa kelompokkan jadi 3. Ada dimensi fisik, ada dimensi pikiran, ada dimensi istilahnya dimensi jiwa atau dimensi supranatural. Itu mewakili dari yang namanya tubuh kita, tubuh fisik, kemudian ada tubuh energi, dan ada tubuh cahaya. Apapun itu sebenarnya kalau mau diputar bolak-balik atau gimana, ranahnya ranahnya cuma 3 itu. Bahkan ini juga sudah mungkin tercantum, terkodifikasi, atau mungkin juga ada isyarahnya, atau mungkin ada kode-kode tertentu di setiap ajaran agama itu ada. Misalnya Hindu itu pasti mengenal dengan yang namanya Trimurti. Trimurti itu ada Siwa, Wisnu, dan ada Brahma. Brahma itu mewakili tubuh fisik, Siwa itu mewakili tubuh energi, Wisnu itu mewakili tubuh cahaya. Terus kalau misalnya di dalam Kristiani atau Katolik ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa itu mewakili tubuh energi, Putra itu mewakili tubuh fisik, Roh Kudus itu mewakili tubuh cahaya. Dalam Islam agak sedikit samar, tapi itu bisa dielaborasi dengan ilmu yang disebut sufi. Kalau kemudian dalam ilmu yang disebut sufi ini, maka kemudian ada yang disebut dengan jin, ada yang disebut manusia, dan ada yang disebut dengan malaikat. Itu juga sebenarnya mewakili 3 hal ini, karena ada salah satu kisah sufi yang menceritakan bahwa ketika manusia itu lahir, maka lahir pula 1 jin dan 1 malaikat. Itu sebenarnya untuk mewakili bahwa ketika manusia itu lahir, maka dia atau manusia ini juga terdiri dari tubuh fisik, tubuh energi, dan tubuh cahaya. Gitu. Dan kalau misalnya di dalam agama Buddha tidak secara eksplisit kemudian bisa diterjemahkan seperti ini, tapi di dalam agama Buddha sendiri juga dikenal dengan yang namanya tubuh, pikiran, dan jiwa. Itu juga sebenarnya mewakili antara fisik, energi, dan cahaya itu sendiri. Dan apapun sebenarnya di dalam dunia ini, walaupun misalnya itu ranah ilmiah itu sendiri, taruhlah misalnya ada namanya dimensi partikel. Dimensi partikel itu berasal dari dimensi materi. Materi itu turunannya adalah partikel, dan di dalam dimensi partikel ini kemudian ada atom dan lain sebagainya. Atom ini kemudian diterjemahkan ke dalam adanya, kalau misalnya kita bilang, bagian-bagian yang saling terkait satu sama lain. Tapi bagian-bagian yang terkait ini tidak bisa berdiri sendiri. Ada satu medan. Nah, medan ini yang kemudian disebut dengan energi. Jadi, tubuh fisik, tubuh energi. Nah, interaksi di antara keduanya membentuk sebuah dimensi yang kemudian kita sebut dengan time and space, ruang dan waktu. Time and space ini kemudian yang menjadi batasan dari kita untuk kemudian ada satu faktor yang kemudian membatasi kita untuk mengetahui sesuatu di luar time and space ini. Padahal itu sebenarnya ada, gitu. Sesuatu yang di luar time and space ini adalah sesuatu yang sebenarnya melebihi, kalau Einstein bilang, melebihi kecepatan cahaya. Dan kalau misalnya sesuatu melebihi kecepatan cahaya ini, itu kemudian mungkin dikenal dengan yang disebut dengan rumusan E sama dengan mc², gitu. Bahwa sesuatu yang melebihi kecepatan cahaya ini itu tidak akan terikat pada yang namanya ruang dan waktu. Berarti dia berada di luar alam semesta ini. Apakah itu ada? Itu ada, gitu. Sesuatu yang berada di dimensi time and space ini itu adalah dimensi di tempat di mana, taruhlah sebut
bagian-bagian yang mungkin tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar, tidak bisa kita jangkau, sesuatu yang sifatnya mistis, sesuatu yang sifatnya gaib. Jadi sebenarnya bahkan dari ranah ilmiah pun itu sudah, walaupun tidak secara eksplisit, sudah mengakui ada ranah di luar ini yang kita sendiri juga tidak bisa menjangkaunya, gitu. Jadi kalau kemudian orang berpikir bahwa sesuatu yang di luar ini itu tidak ada, ya karena memang belum terjangkau oleh logika saja. Orang-orang yang mendasarkan pemikirannya pada logika, tentu saja kemudian itu diserahkan sendiri kepada orangnya. Tergantung kepada pemikirannya, tergantung kepada dasarnya, apakah memang dia ingin mencari sesuatu yang ada di luar ini, atau kemudian mencukupkan dengan apa yang ada di sekelilingnya. Yaitu kembali pada orang masing-masing. Kalau saya, kenapa kemudian saya ingin tahu tentang ranah mistik atau ranah gaib ini? Karena saya sendiri kemudian dalam tanda kutip merasa bahwa ya sesuatu di luar ranah yang terlihat, kita bisa rasakan, kita bisa cium, kita bisa dengar, itu sebenarnya ada. Gitu. Itu sebenarnya ada. Dan dan ternyata saya cukupkan dengan bukan ternyata saya saja yang merasakan, tapi mungkin orang lain juga ada yang merasakan. Bahkan mungkin ini adalah eksistensi atau sesuatu yang kemudian tidak terjawab dalam kehidupan kita. Misalnya, dari mana kita sebenarnya berasal, bagaimana ini semua tercipta, dan sebenarnya taruhlah setelah mati kemudian kita kemana, itu kan sebenarnya ranah yang kita sendiri belum bisa jangkau. Iya. Tapi pada dasarnya mungkin suatu saat ketika kita sudah punya pengetahuan, informasi, data yang cukup, ya itu kemudian nanti akan terjawab, gitu. Saya sendiri punya latar belakang seperti ini, Teria, kalau saya boleh cerita. Ya. Saya sendiri sebenarnya adalah seseorang yang dulu pada waktu kecil, sekitar umur 12 tahun, saya divonis skizofrenia. Karena saya menunjukkan tanda-tanda orang yang mengalami atau mirip skizofrenia. Saya mendengar suara-suara dari tempat yang mungkin antah berantah. Saya melihat sesuatu yang mungkin orang lain tidak bisa lihat. Saya kemudian bisa dalam tanda kutip berinteraksi dengan sesuatu yang tidak bisa terlihat. Dan itu ditanggapi oleh orang tua saya sebagai tanda-tanda gangguan kejiwaan. Saya pada waktu itu sempat kemudian dibawa ke psikolog atau psikiater. Dan situ saya diberikan obat. Saya ingat banget, obatnya tuh warna kuning pil. Tuh, dia segini. Terus saya minum, dan saya seharian kalau habis minum itu tidur aja. Tapi kemudian itu tidak mengurangi apa yang saya alami. Iya. Apa yang saya alami, apa yang kemudian saya lihat gitu, dan saya dengar. Bahkan kadang-kadang intensitasnya menjadi semakin naik. Sampai kemudian karena tanda-tanda itu tidak kunjung hilang, maka saya dirujuk oleh psikiater ini untuk kemudian dilakukan terapi atau tindakan yang lebih lanjut di tempat yang khusus. Dalam artian itu adalah rumah sakit kejiwaan. Tentu saja dalam hati, kenapa waktu itu saya berontak. Saya nggak gila, saya nggak mengidap penyakit ini, gitu. Saya tidak seperti yang ditulis di vonis ini, gitu loh. Itu ada sisi seperti itu. Waktu itu masih saya ingat banget. Saya pengen nangis nggak bisa, saya juga, tapi saya rasanya sedih, dan saya pengen marah tapi saya masih kecil. Dan bagaimana kemudian yang terpikir bagaimana saya bisa menghadapi vonis ini, gitu. Akhirnya pada waktu itu juga ketika dokter itu mencoba mau menetapkan vonis saya, di situ ada saya, di situ kemudian ada orang tua saya juga, terutama ibu saya. Saya waktu itu bilang begini, "Dok, kalau seandainya saya bisa buktikan bahwa yang saya lihat itu benar, kira-kira gimana? Kira-kira vonisnya bisa dibatalkan?" Waktu itu saya udah coba berpikir seperti itu. Terus akhirnya sama dokter itu, ya sudah, gimana caranya? Saya cuma bilang saya minta 2 buah lilin. Saya minta 2 buah lilin. Terus habis itu dokter itu kemudian kayak
ngambil lilin dari suatu tempat, dia kasihkan lilin itu ke saya. Terus saya ambil lilin itu, saya taruh lilin satu di sebelah kiri, saya taruh lilin di sebelah kanan. Kemudian saya ambil kertas di atas meja yang waktu itu tersedia, saya robek jadi satu kertas saya tulis ya, satu kertas saya tulis tidak. Gitu. Saya taruh di bawah dua lilin ini, yang ya di sebelah kiri, yang tidak sebelah kanan. Habis itu saya minta lampunya dimati. Jadi biarkan tersisa cahaya lilin. Gitu. Karena saya tidak mau cahaya lilin ini terdistraksi. Akhirnya saya nyalakan lilinnya, kemudian saya cuma bilang seperti ini. Tolong yang ada di ruangan ini, yang tidak kelihatan, yang hanya saya yang bisa melihatnya, komunikasi lewat lilin ini. Saya akan ajukan pertanyaan, tolong dijawab. Saya cuma bilang kayak gitu. Itu afirmasi itu saya coba ulang sebanyak 3 kali. Sampai kemudian saya yakin, saya coba tanya, tolong yang ada di ruangan ini berikan jawaban, apakah saya gila atau tidak. Bahasa saya seperti itu. Akhirnya pada waktu itu yang bergerak sebelah kanan, tulisannya tidak. Oke, saya ganti pertanyaan. Tolong jawab pertanyaan saya, apakah memang kalian ada di sini? Yang terjadi kemudian lilin yang tulisannya tidak, itu tiba-tiba apinya berhenti. Sedangkan lilin yang sebelah kiri yang tulisannya ya, tiba-tiba bergoyang kencang. Itu kondisi padahal belum sore-sore amat, itu sekitar jam 3:30 sore waktu itu. Tapi kondisi sudah mungkin terasa hawanya sudah beda. Sampai kemudian saya bilang ke Pak Dokter, silahkan Pak Dokter yang ajukan pertanyaan, jawabannya cuma iya atau tidak. Dan saya ingat banget waktu itu dokternya nanya gini, apakah jumlah kalian di sini banyak? Nah, tiba-tiba lilin yang ada di sebelah kiri dan lilin sebelah kanan tiba-tiba apinya berhenti bergerak. Lalu tiba-tiba beberapa saat kemudian api yang ada di sebelah kiri itu bergoyang kencang banget. Terus nyalanya itu jadi kayak nyala membara gitu. Beda pokoknya sama lilin yang ada di sebelah kanan, dan yang lilin di sebelah kiri kayak apinya cepat menyusut. Nah itu semenjak hari itu bisa akhirnya vonis skizofrenia saya dibatalkan. Nah sebenarnya mungkin dari situ yang kemudian memunculkan kayak ada rasa keingintahuan, ada rasa pengen mencoba untuk mencari tahu ini tuh sebenarnya apa. Apa yang tidak bisa dilihat ini, apa yang kemudian bisa dijadikan dasar bahwa ini tuh sebenarnya ada, tapi cuma nggak bisa di logika aja. Akhirnya kemudian saya lakukan pencarian. Zaman dulu pencarian nggak seperti sekarang, tinggal ketik internet keluar semua. Zaman dulu saya harus ke perpustakaan, saya cari kayak gitu. Di situ saya belajar bahwa ada turunan-turunan seperti atom, materi, partikel, bahwa kemudian ternyata dari dunia partikel itu sendiri muncul yang ada namanya dunia kuantum, dunia di mana kalau sederhananya seperti ini, kalau dunia partikel itu pasti hasilnya itu cuma 2, ya atau tidak, kayak gitu. Itu kalau dunia dunia materi gitu. Tapi kalau dunia kuantum atau dunia subatomik itu kita nggak lagi bicara tentang dualitas, tentang benar salah, tentang gelap terang, tentang mungkin hitam putih. Dunia kuantum itu semuanya adalah probabilitas, semuanya adalah kemungkinan. Satu hal itu akan bisa bercabang ke banyak hal. Itu dunia kuantum gitu. Jadi kemudian saya bisa kemudian tahu apa kemudian yang bisa kita petik di sini, bahwa sebenarnya dunia yang tidak terlihat itu sebenarnya ada. Bukannya tidak ada, tapi ada. Kita yang hanya perlu menerjemahkannya dengan bahasa yang kita mampu, bahasa yang kita bisa. Kayak misalnya kita menerjemahkan
makhluk astral misalnya, atau hantu misalnya. Oh. Bahwa mereka sebenarnya berada di dalam frekuensi yang tidak bisa dijangkau sama kita. Mereka berada pada tataran dimensi di mana partikelnya itu sudah bergerak sangat cepat, sangat fluid. Dan itu yang kemudian hanya kita bisa rasakan berupa gelombang elektromagnetik. Gitu. Dan benda-benda apapun yang ada di sekitar kita itu memang mengandung gelombang elektromagnetik. Ada yang menyebutnya sebagai sebutannya gelombang, ada yang menyebutnya sebagai radiasi atau apapun. Tapi sebenarnya kita samakan aja, itu adalah gelombang elektromagnetik. Itu makanya kemudian kalau misalnya orang-orang luar negeri sudah memulai terlebih dahulu ketika mereka melakukan penelusuran atau mereka melakukan pemburuan hantu, ghost hunting dan sebagainya, yang digunakan adalah alat-alat untuk mengecek pergerakan gelombang elektromagnetik. Gitu. Karena memang makhluk ini yang tidak kelihatan ini itu berada pada sisi atau berada pada dimensi dunia gelombang ini atau dunia energi ini. Gitu. Di sini ada nggak? Kalau mau di sini kita bisa cek pakai Coba, yang namanya ghost detector. Di sini ada alat ya, kita bisa pakai alat aja. Sebenarnya alat ini sangat common gitu. Sebenarnya di sini ada, sebenarnya di sini sangat umum gitu dipakai gitu. Ini ada alat namanya ghost detector. Alat namanya ghost detector. Ini saya pakai. Ini untuk menangkap gelombang elektromagnetik. Kita akan coba cek di sini. Ternyata ada. Dan sepertinya ini berasal dari Teh Ria. Tinggi loh Teh. Tinggi loh. Ini nggak main-main loh. Teman-teman bisa lihat nih ya. Kita bisa lihat nih sama-sama nih. Ya, kita bisa lihat. Saya mulai dari 0. Kita lihat. Langsung naik. Oh, ternyata sudah dikendalikan. Oh, muncul lagi. Ini. Seperti ini. Itu membuktikan sebenarnya di sini ada. Nah. Dan kalau yang namanya orang skeptis pasti di mana saja ada. Kayaknya bukan saya deh. Nyil. Mana yang kecil nih. Emang ada yang iseng di sini anak kecil. Ya, gitu ya. Oke, gitu. Tapi ya kalau misalnya yang namanya orang skeptis di mana saja pasti ada. Pasti mereka mengira bahwa ya kan wajar, di situ kan banyak alat-alat elektronik, kemudian ada mungkin stop kontak dan lain sebagainya, dan itu yang kemudian ditangkap oleh alat ini memang sebagai gelombang elektromagnetik. Padahal alat ini sudah didesain sedemikian rupa memang untuk menangkap gelombang elektromagnetik lemah yang berbeda dengan arus listrik gitu. Jadi kalau misalnya disebut bahwa alat ini mudah terdistraksi atau kemudian terganggu dengan peralatan elektronik, sepertinya sih enggak. Gitu. Atau mungkin kalau misalnya mau dipastikan lagi, coba dibawa ke tengah kuburan yang nggak ada stop kontak dan sebagainya, akan terjadi hal yang sama. Gitu. Aku akan mencoba bawa ini naik ke atas, pasti. Tapi nanti di balik layar, kalau di atas ada kamar rahasia, kamarnya banyak gantungan baju. Nah, Mas Yus, kita berpikir logika kan udah banyak. Kalau aku mau nanyain sedikit aja dirangkum. Pengalaman Mas Yus secara, aku nggak mau ngejabarin apa aja dan pernahnya tuh kayak gimana sih yang komunikasi atau diganggu sama makhluk astral? Sebenarnya kalau yang nama saya sih mengganggu atau enggaknya, kalau saya pikir itu tergantung pada kedewasaan pribadi atau karakter kita. Terganggu atau enggaknya, ya gimana kita bisa bilang terganggu kalau sebenarnya mereka sudah ada dulu di situ. Bagaimana kita bisa bilang terganggu kalau sebenarnya mereka nggak ngapa-ngapain, tapi karena kitanya bisa pas berada pada frekuensi yang sama, mungkin melihat penampakan mereka tidak nyaman, ya itu sebenarnya juga masalahnya bukan mereka mengganggu kita, gitu. Tapi kalau saya sebenarnya saya sendiri sebenarnya nggak mau fokus pada yang namanya penampakan, nggak mau fokus pada pengalaman-pengalaman yang sifatnya mungkin interaksi sama makhluk astral, tapi saya memang punya pengalaman yang entah kenapa
arahnya itu juga nggak umum gitu, nggak mainstream. Saya dulu pernah punya pengalaman magang sebagai asisten kamar jenazah. Dan di kurun waktu tahun sekitar 2004-2005. Itu saya lagi skripsi, dan skripsi saya itu mengangkat tema tentang kriminologi. Kriminologi itu karena saya suka detektif, penyelidikan, mungkin kalau film-film itu kayak crime scene investigation dan lain sebagainya. Itu yang kemudian tema saya angkat, dan khususnya saya mengangkat tema tentang visum dan forensik. Saya mengajukan skripsi di Fakultas Hukum seperti itu sama dosen pembimbing itu diminta, ini karena kita di kampus itu tidak banyak mengajarkan tentang visum sama forensik, mending kamu magang. Silahkan magang di rumah sakit yang ada unit forensiknya, belajar ilmu visum dan forensik di situ. Akhirnya saya dibuatkan surat pengantar sama kampus, kemudian permohonannya saya masukkan ke beberapa rumah sakit, ternyata permohonan saya diterima oleh salah satu rumah sakit yang cukup gede di Yogyakarta, dan itu memang ada unit forensiknya. Dan saya magang selama 3,5 bulan di salah satu kamar jenazah. Di situ saya punya ada 2 sebenarnya kejadian di mana saya terlibat dalam sebuah otopsi, dan itu banyak kemudian muncul fenomena-fenomena mistis. Sebenarnya kalau yang namanya di kamar jenazah itu atau waktu di unit forensik itu sendiri, pengalaman mistis itu pasti ada. Cuma di sini juga saya belajar bahwa supaya kita tidak stres, supaya kita sendiri kemudian tidak terjebak pada pemahaman yang salah, logika-logika ilmiah, logika-logika sains itu juga harus dikedepankan, gitu. Apalagi di dunia yang berhubungan sama jenazah ini. Di situ saya malah belajar banyak hal, bahwa memang tidak semua hal itu bisa ditarik ke arah mistis, tidak kemudian harus diterima begitu saja sebagai suatu hal yang gaib. Misalnya saya ngalami di kamar jenazah itu ada lemari pendingin jenazah, ada tempat lemari untuk penyimpanan jenazah, itu kayak bentuknya loker-loker gitu, kotak-kotak loker gitu. Itu ada berapa, sekitar ya 20 loker lah gitu, 20 tempat penyimpanan gitu. Ada salah satu loker nomor 14 kalau nggak salah, itu sama staf senior yang ada di kamar jenazah itu bilang jangan dibuka gitu. Waktu ditanya kenapa jangan dibuka, pintunya rusak, kalau kamu buka tambah rusak. Oh ya sudah, saya terima aja gitu. Tapi dan ada kejadian, dan ini juga dialami sama beberapa teman-teman yang jaga kamar jenazah juga, setiap jam 11 malam dari loker nomor 14 itu kadang-kadang keluar suara dentuman. Dan itu kayak ada sesuatu yang, atau ada yang mau keluar gitu dari lemari kamar jenazah. Dan kalau sama teman-teman yang koas kedokteran atau mahasiswa kedokteran, teman-teman forensik pada waktu itu menerjemahkan, oh itu sebenarnya bisa dijelaskan kalau kejadian itu bukan mistis, itu cuma kondisi di mana kalau siang itu kan udara panas, dan kalau panas itu kan besi itu memuai, sedangkan malam itu udara dingin, suhunya turun, dan besi itu menyusut. Dan karena jam 11 malam itu kecenderungan puncak dari suhu turun, itu kadang-kadang kedengeran besi menyusut itu mengeluarkan bunyi seperti kayak blung, kayak gitu, kayak dung gitu. Dan itu yang kemudian ditangkap oleh kita, itu kayak muncul suara seperti dentuman dari dalam. Memang itu kemudian agak sedikit melegakan, oh ini bukan mistis, ini bukan tenang deh itu. Tenang deh kayak gitu. Tapi kemudian kalau dipikir-pikir,
kok cuma nomor 14 gitu. Kenapa nggak yang lainnya? Kenapa nggak loker yang lain kan seperti itu. Ya sudah, tapi paling nggak itu bisa menenangkan kita. Terus juga kondisi di mana saya juga melihat dengan mata kepala jenazah itu ternyata walaupun meninggal itu masih mengeluarkan suara. Kok bisa? Jadi jenazah kurun kematian 3 sampai 4 jam, di bawah 5 jam. Itu kadang-kadang kalau mau diotopsi, itu kadang-kadang bisa mengeluarkan suara kayak gitu. Seperti itu. Mungkin kalau kita tidak dibekali dengan pemikiran sains, itu pasti berpikir bahwa ini gaib, ini mistis. Padahal sebenarnya enggak. Itu bisa dijelaskan. Kondisi seperti itu muncul karena gas atau udara yang ada di dalam lambung tersisa ketika jenazah itu meninggal itu naik ke atas. Dan ketika gas itu naik ke atas, itu menggetarkan pita suara yang ada di tenggorokan. Dan itu kemudian mengeluarkan suara seperti melenguh atau seperti mendem. Gitu. Jadi sebenarnya bukan gaib, bukan mistis. Gitu. Jadi kalau nggak dibekali pemikiran seperti itu, ya mungkin kita mengira wah ini masih hidup ini. Kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ternyata kalau kemudian kita sering melihat jenazah itu, kadang-kadang jenazah itu masih kayak bisa melakukan gerakan-gerakan kecil. Gerakan-gerakan ini kadang-kadang kayak tiba-tiba tangan itu yang kayak gini bisa gini, kaki yang tadinya kayak gini itu kemudian bisa gini, atau kepala yang tadinya gini itu kemudian bisa gini. Itu bukan jenazahnya hidup lagi atau itu bukan mistis. Itu sebenarnya muscle memory yang kemudian timbul karena adanya sisa-sisa kelistrikan tubuh. Sisa-sisa kelistrikan tubuh ini yang kemudian membuat mayat ini kadang-kadang bisa kelihatan seperti bergerak. Itu juga yang memunculkan mitos kenapa anjing atau kucing itu kalau melompati mayat, itu mitosnya katanya mayatnya bisa hidup lagi. Padahal sebenarnya enggak. Penjelasannya adalah kucing ini kan hewan berbulu. Bulu ini mengandung listrik statis. Listrik statis ini kalau bereaksi dengan sisa-sisa kelistrikan tubuh itu kemudian bisa membuat mayat ini jadi bergerak atau melakukan gerakan-gerakan kecil. Jadi bayangkan kalau misalnya kucing kemudian di dekat mayat atau kemudian melompati mayat, mayat kemudian melakukan gerakan yang tidak kita duga, itu pasti akan membuat semua orang kaget, membuat dikira itu hidup lagi padahal enggak. Itu sebenarnya reaksi kelistrikan yang sebenarnya itu bisa dijelaskan secara sains. Tapi memang ada satu hal yang ini mungkin agak susah dijelaskan. Kalau misalnya di ruang kantor forensik atau kamar jenazah itu kayak kemudian tiba-tiba kita dipegang set kayak gitu, itu biasa. Nah, biasa. Itu sering terjadi. Rasa, tapi berasa. Jadi kayak ada set gitu. Benar-benar kayak disentuh. Bahkan sebenarnya kalau yang namanya dokter forensik itu kalau sedang melakukan otopsi atau kalau sedang membedah melakukan visum, itu dia memperlakukan jenazah itu seperti pasien. Jadi kayak diajak ngobrol. Nggak ada kata-kata saya potong ya, saya bedah ya, saya buka, yang nggak ada. Pasti bahasanya adalah saya obati ya, kayak gitu. Saya sembuhkan ya. Pasti bahasanya seperti itu. Dan itu yang kemudian membuat dokter-dokter forensik ini kemudian bisa entah gimana caranya mendapatkan petunjuk apa yang sebenarnya terjadi sama jenazah ini. Sehingga kita kemudian kadang-kadang menyebut jenazah nggak mungkin bohong. Gitu. Apa yang terjadi itu pasti bisa ketahui. Dan dokter-dokter forensik itu kadang-kadang juga cerita. Ada yang bisikin. Di telinga ada yang ngomong. Gitu. Itu gara-gara mereka interaksi sama jenazah. Seperti itu. Ada juga suatu kejadian yang sering terjadi sama teman-teman saya dan rekan-rekan yang ada di unit forensik ketika saya bikin kopi di gelas kayak gini ini. Itu ketika saya cicipi rasanya hambar. Itu nggak bisa jelaskan. Gitu, kadang-kadang. Dan satu hal lagi, nah ini kadang-kadang puncaknya itu pas bulan ketiga saya magang. Saya itu nemukan jenazah posisinya aneh. Jadi datang gitu nggak dianterin sama keluarganya tapi dianterin sama
ART atau rukun warga setempat. Itu posisi mayat itu gini. Jadi tangan sama kaki itu nekuk ke dalam. Gini. Leher itu kayak kelempar ke belakang, jadi kayak noleh gitu. Bibir bawah itu nekuk ke dalam. Bibir atas kayak semacam apa ya, terbuka gitu. Gigi-giginya sampai keluar, mata melotot. Jadi kalau saya kasih gambar itu. Itu kayak gitu. Itu udah kebangetan, setannya udah nekuk gitu ya. Betul. Tapi itu datang dalam keadaan udah kaku gitu. Sudah kaku begitu. Oke. Dan yang paling aneh di bagian tengkuk sini itu muncul bulu-bulu panjang. Itu mirip surai kuda. Jadi kayak bulu-bulu coklat semu-semu putih gitu panjang itu sampai bagian punggung dari tengkuk. Oh, dari sini sampai sini lah. Beda kayak rambut, bukan kayak rambut orang. Benar-benar kayak mirip surai kuda. Di situ juga kemudian memunculkan fenomena-fenomena aneh. Jadi kalau dalam ilmu forensik, kalau misalnya memang kondisinya memang seperti itu, ya kita harus gambarkan apa adanya. Kita nggak kemudian menganalisa apa ini penyebabnya apa atau gimana, ya itu nanti biar ranahnya penyidik aja. Jadi kalau misalnya memang sudah seperti itu, ya kita serah apa adanya. Dan hasil otopsi waktu itu yang dituliskan adalah kejang sampai henti jantung. Nah, kebetulan malamnya saya jaga. Otopsi itu berakhir sekitar jam 6 maghrib gitu. Saya balik jaga lagi di unit kedokteran forensik itu sekitar jam 8:30. Saya datang, itu saya jaga sama Mas Koko, sama satu orang mahasiswa kedokteran sama namanya Mas Koko. Kita jaga berdua. Kebetulan sebelumnya ada satu orang staff tapi dia kebetulan lagi keluar. Kita tungguin nggak balik-balik, ya udah kita cuma jaga berdua. Nah, pada waktu kita jaga itu kejadian aneh itu bertubi-tubi. Jadi pertama kita itu kayak denger suara kuda itu lagi jalan, derap langkah kaki kuda, klak klok klak klok klak klok klak, kuda itu kayak muter, gitu, kayak ngelilingin gitu. Saya ditanya sama Mas Kok, kamu dengar suara kuda? Iya, saya dengar. Jadi lambat-lambat itu saya coba fokusin, kedengeran gitu. Bahkan Mas Koko ini juga kayak denger kuda itu kayak meringkik, kayak gitu, semuter gitu. Itu berlangsung sekitar 6 menit kayak gitu. Terus sempat kemudian akhirnya ya kita kemudian merasa kalau halu kok berdua gitu, atau mungkin ini sebenarnya background radio, ada yang radio tapi kayaknya kok bukan gitu, karena benar-benar deket di kita. Pas lewat jam 12 sekitar jam 12:30 itu kita nyium bau busuk, bau yang benar-benar nyengat. Itu saya sampai ngecek buku logbook jenazah itu, saya pikir ada jenazah yang udah lama atau udah busuk gitu. Ternyata enggak, paling lama cuma 6 hari 7 hari, dan itu juga harusnya tidak bau seperti itu, kan baunya benar-benar kayak deket gitu. Ini apa gitu. Terus karena kalau teman-teman mengira itu bau kamar jenazah, itu sebenarnya bukan. Bau kamar jenazah itu bau formalin sama bau karbol. Gitu. Jadi baunya beda. Itu tiba-tiba nyengat sekali. Itu berlangsung kurang lebih 10-15 menit. Akhirnya itu menghilang sekitar jam 2 subuh. Kita dengerin kayak suara perempuan nangis. Kayak suaranya sedih gitu. Gitu. Nah, ini kebetulan kok jenazah yang dalam kondisi nekuk itu atau kakinya nekuk itu juga jenazahnya perempuan. Dan itu jadi satu-satunya jenazah perempuan yang ada di situ. Gitu. Usia sekitar 40-an tahun, dan kita sendiri kan juga jadi mikirnya tadi suara kuda, sekarang kok suara orang nangis gitu. Dan saya sampai nanya itu, kira-kira itu suara dari mana? Teman saya Mas Koko itu bilang,
kayaknya dari bangsal deh. Saya malah bilang nggak mungkin, itu kayaknya bangsal terdekat aja itu jauh dari sini, karena memang posisi unit forensik sama kamar jenazah itu kan agak mojok dan nggak mungkin langsung di kuping dan nggak gitu. mungkin langsung di kuping gitu. Itu saya benar-benar jelas banget. Terus Ternyata saya sampai bilang kayaknya dari kamar jenazah. nah, Gitu. Dan si Mas Koko ini kayak nggak nyangkal gitu. Sampai kemudian dia bilang apa ada yang kekunci ya di kamar jenazah itu. Oke. Terus akhirnya saya bilang kita cek aja yuk. Masuk ke ruang jenazah. Kita masuk. Kalau berdua pede. Oke. Kalau sendirian ntar dulu. Jiper. Kalau berdua pede. Ya udah yuk, berdua yuk. Ya, kita cek. Masuk ke dalam. Nah, pas kita masuk ke dalam kamar jenazah, suara tangisnya itu masih kedengaran. Jadi benar-benar kayak berasal dari situ. Dan itu suara kayak kemudian saya sisir gitu. Sini saya dengerin, kayaknya di sini. Saya dengerin di sini. Lama-lama itu saya ketarik ke loker tempat penyimpanan jenazah. Tempat Bu Wati ini di jenazahnya itu di sini. Terus sampai saya dengerin itu di sini dari dalam. Akhirnya pas saya lama-lama dengerin itu suara kayak merintih. Ampun, sakit, ampun. Itu saya nggak dengerin. Nah tiba-tiba pas saya lagi dengerin gitu, itu hampir saya buka loh. Jadi loker itu hampir saya buka. Belum sempet saya buka, tahu-tahu pintu kamar jenazah itu kayak ada banting. Boom, gitu. Keras banget. Padahal nggak ada angin. Oh, kaget. Padahal nggak ada angin. Dan sempat kemudian kita dengarkan lagi suara nangisnya hilang. Suara nangisnya hilang. Sampai kemudian ya karena suara nangisnya hilang ya udah kita putuskan kita keluar dari kamar jenazah. Dan nggak ada kejadian aneh apa-apa lagi sampai dengan jam 7 pagi. Gitu. Nah pas besok paginya itu kan pergantian shift tuh dari yang tadinya shift malam ke shift pagi. Nah kebetulan yang menjaga shift pagi itu udah datang nih, ada mahasiswi kedokteran cewek gitu, namanya Mbak Ika. Nah Mbak Ika ini kebetulan masih ada satu saudara sama yang staf rumah sakit di situ, di unit forensik itu. Dia dapat kabar nih dari saudaranya yang staf situ, bilang katanya jenazahnya Bu Wati ini, yang cewek ini, ya, yang posisinya aneh itu mau diambil. Sudah, karena kita dapat informasi seperti itu, karena memang itu bagian dari tugas kita, kita yang keluarkan jenazah itu dari lemari untuk kemudian nanti di proses untuk dirapikan lagi sama yang memang tugasnya untuk pemulasaran jenazah istilahnya. Nah, pas dikeluarin itu kita juga heran karena sebelum jenazah itu dimasukkan ke lemari jenazah dan setelah proses otopsi dilakukan, itu kan posisi tangan itu kita kembalikan lagi. Oh, iya. Jadi coba untuk dirapikan, kaki juga kita rapikan, kepala itu kita juga coba atur supaya kemudian normal, dan bulu-bulu yang ada di belakang sini itu kita potong, kita cukur. Nah, pas jenazah itu kita coba keluarkan, itu kok posisi tangan sama kaki itu jadi kayak berusaha nekuk lagi, terus kepala ini kok juga jadi miring lagi, dan dari bagian tengkuk itu muncul bulu-bulu lagi. Padahal sudah dicukur semua. Dan belum 24 jam. Jadi kita sendiri aneh gitu loh. Kok bisa dalam semalam tumbuh lagi gitu. Terus, banyak juga. Persis sama seperti semula. Pada waktu semula itu datang. Ini kok aneh banget gitu. Sampai kemudian karena kita nggak menemukan jawabannya, akhirnya ya udahlah, itu nanti kita serahkan sama staf yang memang nanti ngurusin aja, apakah itu mau dicukur lagi atau gimana, ya udah itu nanti tugasnya dia gitu. Akhirnya kita keluar. Nah dalam posisi kita keluar
waktu itu posisinya saya itu di belakangnya Mas Koko, nah Mbak Ika itu di belakang saya. Pas mau jalan keluar, tiba-tiba Mbak Ika ini entah gimana ceritanya kayak kesandung sesuatu, terus dia jatuh. Terus habis itu dia meringis kesakitan. Aduh, kayak gitu. Otomatis saya sama Mas Koko nolongin. Kita coba nolongin, tapi lama-lama kok nangis. Dia bilang, aduh, gitu. Ya kita pikir kan nangis karena sakitan, gitu. Ya udah kita coba, mana yang sakit? Gimana gitu. Kita masih mencoba untuk berusaha. Makin lama nangisnya makin kencang. Terus ini kayak tinggi gitu, gitu. Dan di sela-sela dia nangis itu sampai keluar kata-kata, Bapak jahat, aku dimakan kuda, aku jadi makanan kuda, kayak gitu. Itu berulang-ulang diucapkan seperti itu dalam kondisi ini saya lihat kok badan itu ngeras. Jadi kondisi badan itu ngeras dan mata itu kebuka tapi nggak kedip. Si Mbak Ika ini. Tapi benar-benar keras banget. Benar-benar keras banget. Akhirnya saya ngerasa nggak normal ya. Ini kesurupan ini. Akhirnya saya bilang sama Koko, Mas, minta bantuan keluar gitu. Kita bantuin kayak gitu. Terus akhirnya Mas Koko ini cepet-cepet keluar, dia bawa 2 orang lagi. Nah, kebetulan 1 orang yang dia bawa ini itu ya kalau kata orang-orang bisa lah itu buat nanganin orang kesurupan gimana. Tapi ternyata nggak bisa. Ternyata gagal. Terus malah satu momen Mbak Ika ini terus kayak berontak gitu. Terus habis itu dia loncat, terus habis itu dia kayak berdiri di tangan sama di bawah lutut posisinya. Terus berperilaku kayak kuda gitu. Muter gitu. Terus kayak pose kayak gitu. Terus muter. Kita lihat, kok kayak gini, kayak gitu. Terus akhirnya saya bilang, panggil orang lagi, kayak gitu. Padahal Mbak Ika ini ukuran badan kira-kira 155 lah. Tinggi badan 155, berat nggak nyampe 50 gitu. Oh, kecil. Pendek kecil. Tapi pas dipegangin kurang lebih 6 orang, itu nggak ada yang kuat. Malah 2 orang itu kayak kepental kayak gitu. Terus akhirnya kita berusaha lagi, tangan kita kunci, kakinya juga kita kunci, terus kita bopong keluar. Saya bilang, jangan di sini, bawa keluar kayak gitu. Kita bopong keluar, bawa ke masjid rumah sakit waktu itu. Akhirnya bawa masjid rumah sakit. Itu saya sempat lihat dari kejauhan, prosesnya memang sulit. Jadi nggak gampang buat disembuhin. Jadi sampai 2 orang berusaha nyembuhin itu nggak reda gitu. Malah kayaknya makin berontak, makin keras, makin tinggi gitu tensinya gitu. Sampai kemudian dipanggil ada 1 orang, itu ada kaitannya sama, ya saya nggak ada pihak yang saya nggak bisa sebutkan gitu, semacam ustadz atau ulama gitu. Tapi setelah dia dikasih tahu kondisinya seperti apa oleh orang yang hubungi dia datang itu sambil bawa cambuk, bawa pecut gitu. Jadi proses nyembuhinnya itu Mbak Ika ini, jadi orang ustadz atau ulama ini sambil baca-baca, terus pecutnya itu dia sabetkan ke lantai, cetar kayak gitu. Ke lantai tapi bukan ke Mbak Ika, tapi ke lantai. Itu Mbak Ika terus sampai mental, tiba-tiba kayak kepental gitu. Terus baca doa lagi, pecutkan lagi, cetar gitu. Itu kepental sambil kayak kesakitan gitu. Terus yang ketiga baca lagi, sabutkan lagi, cetar kayak gitu. Itu baru kemudian kayak negang, terus kayak ngelemes kayak gitu. Begitu lemes gitu, baru kemudian
dipopong itu jadi ringan kayak gitu, jadi nggak berasa berat lagi. Bawa keluar dari situ, habis itu diredain, habis itu ya istilahnya dikasih minum dan lain sebagainya. Kurang lebih sore setelah kejadian itu, ternyata jenazahnya perempuan ini yang posisi badan sama kakinya aneh ini, itu akhirnya diambil, dibawa pulang. Tapi kemudian kita masih sempat ngobrol sama yang jemput. Itu kebetulan juga rukun warga, Pak RT dan warga tetangganya itu juga kebetulan pas ngambil itu datang. Ternyata dari informasi yang kita dapat, ini jenazah perempuan ini ternyata 2 orang kakaknya itu sudah meninggal terlebih dahulu dengan kondisi yang sama. Begini persis. juga. Betul. Posisi tangan kakinya gini dan sininya kayak ada kayak bulu-bulu surai kuda gitu. Terus kesebut waktu itu cerita dari Pak RT atau rukun warganya itu juga, ini jenazah ini anak orang kaya. Jadi di kampungnya itu dia anak orang kaya, punya sawah itu luas. Terus sempat kemudian tersebut ada kalau jenazah ini itu korban tumbal pesugihan. Korban tumbal pesugihan. Dan pesugihannya yang dimaksud itu disebut namanya pesugihan Jaran Penoleh. Pesugihan Jaran Penoleh. Kayak gitu. Jadi pesugihan Jaran Penoleh itu kalau dari cerita yang kita dapat dari Pak RT dan dari warga sekitar itu, katanya pelaku pesugihannya itu diwajibkan itu memelihara kuda. Dan ketika waktunya tiba, di waktu-waktu tertentu, kuda ini harus dipotong atau disembelih. Dan ketika kuda itu mati, itu pasti saat itu juga ada anggota keluarganya yang juga meninggal dengan posisi dan kondisi yang tidak wajar. Tangan kakinya menekuk, leher menoleh, terus di sini tumbuh kayak surai kuda. Jadi itu informasi yang kemudian ternyata kok kita lihat sendiri kondisi jenazah yang tidak normal itu, dan kemudian itu dikaitkan sama hal mistis, dan itu memang tidak bisa dijelaskan kayak gitu. Iya, apa adanya seperti itu. Terlebih selama kurang lebih 5 hari setelah jenazah ini diambil, itu rekan-rekan, teman-teman yang jaga di unit forensik itu masih sering mendengar suara perempuan nangis. Dan beberapa juga mendengar perempuan nangis ini kadang-kadang nyebut bapak gitu. Ya itu kemudian ya menimbulkan asumsi, spekulasi bahwa pelakunya itu ya bapaknya. Tapi yang jelas ya ilmu forensik tidak bisa membuktikan itu. Ini hanya kemudian jadi suatu yang kemudian ya kita dengarkan, tapi juga kita anggap itu belum tentu berhubungan langsung dengan jenazah itu. Itu kondisi yang mungkin itu suatu peristiwa atau momen yang kita, atau mungkin saya sendiri sampai sekarang masih ingat peristiwa di kamar jenazah itu. Tapi itu seru juga sih, maksudnya iya. Cerita itu kita nggak dapat dari orang lain, tapi dengan mata kepala kita sendiri gitu. Apalagi pas Mbak Ika kesurupan, itu sih momen horornya. Iya, dan kemudian kenapa kok semuanya itu mengarah segala sesuatunya pada hewan kuda Iya, ini. Kuda terus. Gitu. Ya, artinya kemudian kok kalau dari sekian banyak hewan, mau harimau atau mau mungkin monyet dan sebagainya, kenapa semuanya itu berhubungan sama kuda? Dan itu kemudian kita bisa lihat dalam kondisi jenazah seperti itu. Iya. Gitu sih. Ya ini sih mungkin kalau ranahnya supranatural yang bisa menjelaskan ya mungkin
materia gitu ya. Tapi kalau kita sendiri dari dunia forensik hanya menerima kejadian atau kenyataan yang terlihat dari jenazah seperti itu. Tapi memang kalau misalnya di dunia pesugihan, penumbalan itu kadang lebih seringnya sih pesugihan. Kalau penumbalan memang orang yang ditumbalkan udah mati gitu kan. Tapi kalau di pesugihan mau kaya kayak mau minta nyugih buat ibaratnya sampean punya anak nauzubillah menjelek nih cacat terus pengen disembuhkan dengan cara nyugih. Kan itu plus. Dia menyembuhkan anaknya, dia mengayakan dirinya juga. Nah, itu pasti ada ciri-cirinya kayak gitu. Jadi memang ada ciri-ciri tertentu, ada yang di sini cakaran lah, ada yang ibaratnya meninggal belakangnya sobek atau jantungnya atau dia wah itu pasti ada ciri-cirinya dan korban satu dengan yang lainnya itu sama. Cuma saya belum pernah buat pegang jaran penoleh karena kayak jaran penoleh kan lebih ke Jawa banget nih. Kalau saya kan ajiannya karena saya memang diajarkan sama orang Jawa Barat, Sunda. Saya mengambilnya keranahnya semuanya yang ajian saya bisa. Tapi memang banyak di luar sana Mas Yus orang-orang yang ingin kaya dengan cepat tapi berani ambil resiko. Selain tuntutan ekonomi, tuntutan gaya hidup dan tuntutan tuntutan sosial. Jadi pengen biar kelihatan sugih. Ya biar kelihatan sugih tapi nyugih. Gimana tuh? Nah, kalau misalnya Mas Yus sendiri, pandangan Mas Yus kan memang udah tahu ya perbandingan dan perbedaan di mana momen itu memang ya ini mistis. Momen enggak, ini masih bisa pakai logika. Ada nggak selain jaran penoleh atau pas ketemunya di ruang otopsi, ada lagi nggak selain itu? Aku pertama mohon izin dulu. Jadi ini memang ada satu momen kita menangani jenazah yang cukup berbeda kondisinya, tapi ini tidak sekedar kemudian jadi sebuah visum atau hasil forensik yang berbeda, tapi juga membuka pemikiran kita. Jadi ada satu momen seperti ini Teh, ketika jenazah ini dirapikan, staf yang biasa melakukan pemulasaran jenazah tiba-tiba teriak, dok, tolong, ini apa ini? Ternyata begitu kita lihat itu, saya lihat sendiri, beberapa teman juga lihat. Itu anak-anak yang kemarin datang untuk otopsi itu kemudian udah datang sebelum jamnya dan kemudian udah kasih surat. Ini kayaknya santet ini itu udah rame banget. Karena kita ada obrolan seperti itu, Dr. Wisnu terus ngasih isyarat. Saya tunjukin sama kalian santet yang sebenarnya itu seperti apa.